Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik ya anak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembelajaran IPS kali ini. Anak-anak, pada kesempatan ini nanti kita akan melanjutkan yaitu tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Kita akan melanjutkan pada pembahasan kali ini, yaitu kita ambil subtema 2 dan sekaligus subtema 3. Kenapa? Karena subtema 2 dan subtema 3 itu materinya singkat, jadi Ibu Deni sengaja jadikan satu. Baiklah anak-anak, kita menginjak pada subtema 2, yaitu tema 6 subtema 2 loh ya nak ya, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari nak? Ada 2 hal, yaitu perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi perilaku warga negara Indonesia, jadi kita tekankan pada perilakunya itu ya. Yang kedua yaitu mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, kita pelajari yaitu perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, sikap apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI ini nak? Iya, satu nak. Pertama, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa nak? Ya sudah tentu kita tuh sebagai generasi muda harus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa nak? Iya betul, karena setiap nilai dalam Pancasila itu berasal dari karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri. 2 yaitu nak ya, kita lanjut yang kedua yaitu menerapkan toleransi dan tenggang rasa. Ibu yakin kalian sudah tahu dan sudah paham, bahkan sudah menerapkan ke dalam kehidupan sehari apa yang dinamakan toleransi dan tenggang rasa tersebut. Ya nak ya? Toleransi tahu nak ya? Iya, toleransi saling menghormati, saling menghargai, ya nak ya. Terus kalau tenggang rasa, iya betul kamu. Tenggang rasa itu tepo sliro, cara Jawanya ya. Bahasa Jawanya yaitu tepo sliro. Ya nak ya. Kita lanjut yang ketiga nak, sikap yang perlu kalian tanamkan yaitu bersikap disiplin. Ini agak sulit sekali, bersikap disiplin. Disiplin itu bisa kita terapkan dimanapun, nak ya, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah pada umumnya. Ya nak ya, kalau misalkan disiplin dalam lingkungan keluarga apa Bu? Iya, kita misalkan yang dari yang kecil aja. Kita bangun sebelum sholat subuh kita sudah bangun. Disiplin itu nak, disiplin, dan itu diterapkan sama orang tua. Dan itu sulit kadang-kadang kalau kita tidak ada keinginan yang kuat, itu sulit. Misalkan dari bangun pagi untuk sholat aja itu kita wajibkan untuk disiplin, itu sangat sulit. Misalkan kalau di sekolah, apa disiplinnya? Apa? Datang tidak terlambat. Iya, disiplin, mengerjakan tugas, menghormati guru, itu salah satu disiplin dalam sekolah. Iya. Nah, kalau dalam masyarakat apa nak? Iya betul, salah satunya yaitu ya menghormati tetangga, menghormati ya sesama. Tidak harus orang tua yang dihormati, tetapi bahkan sesama teman, sesama adik-adik yang masih kecil itu perlu sekali kalian tanamkan disiplin. Enak ya? Terus yang ketiga sudah bersikap disiplin, sekarang yang keempat ya apa benar? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini nak ya, kita memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, ya ta? Kenapa? Karena ketertiban dan keamanan dan ketertiban itu merupakan salah satu
perilaku yang mencerminkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari sifat sosial. Itu nak ya. Itu perlu sekali ya nak ya. Misalkan kita harus ya nak ya kita harus menerapkan, kita harus menjaga keamanan, ketertiban lingkungan, perlu sekali ya menjaga kerukunan ya nak ya. Sekarang kelima yaitu menghargai perbedaan pandangan. Nah, ini pandangan, menghargai perbedaan pandangan itu perlu sekali ya. Apalagi seusia kalian itu kadang-kadang kurang sekali menghargai perbedaan pandangan orang lain. Nah ya, perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat itu dapat bagaimana ya? Iya betul, dapat dimusyawarahkan ya terlebih dahulu. Misalkan perbedaan dan pandangan kalian itu tidak sama dalam kehidupan masyarakat, itu bisa Iya, dimusyawarahkan. Apa gunanya musyawarah itu, Bu? Iya, untuk mencapai kata mufakat ya. Dengan musyawarah itu berarti setiap anggota masyarakat akan dapat menerima keputusan dengan lapang dada. Ya nak ya. Itu ya nak ya. Ya, perbedaan pandangan itu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat nak ya. Itu bisa terjadi di lingkungan keluarga. Terkadang juga terjadi pada perbedaan pandangan ya nak ya, di dalam keluarga itu juga bisa terjadi perbedaan pandangan. Oleh karena itu kita perlu menerapkan betul sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang kita melanjut yang ke-6 yaitu cinta tanah air. Kalau ada kata cinta langsung kalian tersenyum ya nak ya. Iya, cinta tanah air itu apa nak? Iya, muncul karena bangga. Cinta itu muncul karena ada rasa bangga ya nak ya. Ada rasa bangga, cinta memiliki, cinta menghargai, menghormati, serta kesetiaan yang dimiliki setiap warga negara terhadap tanah airnya. Itu cinta tanah air. Kalau yang cinta lain, enggak boleh berpikir yang negatif. Cinta kepada orang tua, maksud Bu Deni apa? Iya, muncul rasa bangga pada orang tua nak. Cinta kepada orang tua itu muncul rasa bangga kepada orang tua, cinta memiliki orang tua, kita saling menghormati orang tua ya. Kalau sudah cinta tuh ya merasa memiliki sepenuhnya orang tua, menghargai, menghormati, terus setia sama orang tua. Kalau sudah orang cinta sama orang tua, waduh ya nak ya, seperti itu. Orang tua segala-galanya kan, tapi tidak boleh ya melebihi cinta kita kepada Allah ya nak ya. Nah, sikap tersebutnya ya, sikap cinta tanah air itu kembali kita kepada cinta tanah air loh ya. Sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air apa Bu contohnya? Oke. Sikap yang dapat menunjukkan sikap cinta tanah air. 1. Mentaati perintah Tuhan ya nak, dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu perlu sekali nak. Pegang teguh nak ya. Mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hidup kalian akan tentram, damai, sip. 2. Menjaga kelestarian budaya nasional dengan cara mempelajari dan mengenalkan budaya tersebut kepada masyarakat ya. 3. Belajar dengan rajin ya. Mengikuti upacara itu juga salah satu bentuk cinta kita kepada tanah air ya. Terus lanjutnya bisa apa nak? Iya,
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini sulit sekali kita lakukan, nak ya. Tapi insya Allah dengan belajar, insya Allah kalian bisa. Semua belajar, nak. Belajar adalah suatu proses. Proses dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu. Caranya ya belajar. Jadi penting sekali belajar itu, ya nak ya. Selanjutnya yaitu mencintai produk buatan dalam negeri. Ini Bapak Mas Pion, kita maksud cintailah produk-produk dalam negeri. Walaupun agak pelo-pelo tapi dia semangatnya tetap untuk menyuarakan pada orang lain. Cintailah produk-produk dalam negeri, hargai. Jangan sedikit-sedikit produk luar negeri. Enggak, kita harus bangga produk dalam negeri. Seperti juga dalam keluarga, kita harus bangga pada orang tua, cintai orang tua, hargai orang tua. Misalkan sudah dimasakan ibu, ya itu yang harus kita hargai. Ibu sudah payah-payah masak, tolong hargai, kita makan dengan senang, kita nikmati. Sudah dimasakan ini, mintanya itu, udah itu kasihan ya nak ya. Ya, kita hargai orang tua. Kita memang mulai dari yang terkecil, ya, dari kehidupan atau lingkup keluarga. Cintailah produk-produk buatan dalam negeri. Terus yang tak kalah pentingnya yaitu apa? Berjiwa Pancasila dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu nak ya. Nah, terus ya nak ya, sikap yang selanjutnya yaitu rela berkorban. Nah, ini sulit nak ya, rela berkorban. Karena apa? Karena kita mempunyai ego. Kadang-kadang mau berkorban tuh masih mikir. Nak ya. Itu ya nak ya. Itu yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban nak ya. Ya, karena apa ya nak ya, rela berkorban kenapa Bu? Ya karena kita merupakan makhluk sosial nak ya, dimana kehidupan kita selalu membutuhkan orang lain ya nak ya. Nah selanjutnya nak ya, ada beberapa cara untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Cara itu satu yaitu melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Nah ya, itu perlu sekali nak ya. Ya. Dua, menggunakan produk dalam negeri, menghormati antar sesama ya. Terus berkompetensi dalam meraih prestasi. Kali Ibu Deni yakin kalian mesti bisa. Yang tak kalah pentingnya yaitu mentaati peraturan. Nah, itu cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini tugas kalian yang nomor 6 dan lain-lain. Coba kamu cari lagi yang lain-lain tersebut. Oke? Bisa nak ya? Pinter, saya yakin. Saya yakin Bu Deni yakin kalian mesti bisa. Ya, nak ya. Itu yang subtema 2 ya sayang ya. Sekarang kita menginjak pada subtema 3. Subtema 3-nya apa nak ya? Oke, masyarakat sejahtera, negara kuat ya. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Tuh pentingnya nak ya. Apa yang akan kita pelajari nak ya? Ya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Terus kita harus melakukan untuk mencapai apa yang harus kita lakukan untuk mencapai masyarakat sejahtera tersebut. Dan yang terakhir yaitu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Itu ya upaya yang ditempuh nak ya. Upaya apa yang kita tempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oke, lanjut nak. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera.
Perhatikan, iya, 1. Mengembangkan sikap toleransi. Penting sekali toleransi. Itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling menghargai, saling menghormati. 2. Meratakan pembangunan nasional hingga ke pelosok negeri. Jadi kalau pembangunan nasional sudah merata, insya Allah masyarakat itu akan sejahtera. Kenapa? Kalau pembangunan sudah merata, segala sesuatu itu akan lebih mudah tercapai. Jadi tidak ada kesenjangan antara daerah satu atau wilayah satu lebih bagus dengan wilayah yang lain, karena pembangunan nasional sudah merata, yaitu meratakan tuh ya nak ya. 3 yaitu membayar pajak tepat waktunya. Nah ya, pajak itu perlu membayar pajak tepat waktunya. 4, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, upaya mengembangkan supaya masyarakat kita sejahtera ya nak ya, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Bude nih harap kalian sebagai generasi muda camkan sebaiknya saya berdoa, Bude ini berdoa semoga kalian tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu yang Ibu Deni harapkan, kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kalian bisa mengajak orang lain untuk bekerja, bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu saling menghormati antar individu walaupun itu sangat bertentangan. Hormati walaupun itu sangat bertentangan. Ini yang paling sulit yaitu antara saling menghormati itu ras. Makanya dibutuhkan toleransi ya. Kemudian yang keenam, lain-lain. Coba kalian cari, ini tugas kalian. Lain-lainnya itu apa? Ya nak ya? Nah, kita lanjut untuk mencapai masyarakat sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? 1. Melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Melaksanakan tanggung jawab itu kan milik orang yang sudah besar, orang sudah tua. Bukan. Tanggung jawab dimulai dari masih usia sekolah itu. Nah, itu tanggung jawab kamu sebagai pelajar belajar. Tanggung jawab orang tua yaitu memberi kasih sayang, memberi nafkah. Jadi setiap kehidupan itu mempunyai tanggung jawab tersendiri. Nah ya, sendiri-sendiri sesuai dengan usia perkembangannya. Nah ya, itu. 2 yaitu mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, persatuan dan cinta tanah air. Ini tadi di atas sudah kita bahas nak ya. Betul perlu tuh. Sekarang yaitu upaya ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya apa yang ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera? Apa nak? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis kalau pendapatan masyarakat meningkat, itu kehidupan kita akan lebih sejahtera. Terus 2, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perlu sekali negara yang baik, yang sejahtera, yaitu pendidikannya berjalan dengan baik, kesehatannya terjaga dengan baik. Insya Allah negara itu akan menjadi lebih baik dan makmur. 3 yaitu pembangunan sarana transportasi. Perlu sarana transportasi, pengangkutan itu perlu untuk melancarkan perekonomian untuk memudahkan perekonomian. Jadi dengan transportasi semua kegiatan itu akan lebih cepat terselesaikan mau ngirim barang kalau nggak ada transportasi bingung. Kita mau membeli apa-apa kalau tidak ada transportasi bingung. Kan bisa berjalan
Bu, dengan jalan kaki, oke, pinter kamu bisa semua jalan, tapi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga yang cukup banyak, ya. Terus yang keempat yaitu melestarikan budaya nasional. Ini penting sekali, nak, budaya nasional. Ya, nak, ya, budaya kita tuh budaya ya yang halus, yang luhur, itu perlu kita lestarikan, ya, nah. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, nak, ya, daripada dilestarikan oleh bangsa lain. Nah, itu yang ya harus kita pikirkan, jangan sampai budaya kita itu di istilahnya direbut oleh bangsa lain. Ya, banyak toh, nak, ya, ini kesenian ini ya diklaim oleh negara ini. Jangan sampai, makanya kita jangan hanya bisa, jangan sampai, tapi tindakan kita apa? Ya, jangan sampai budaya itu sampai jatuh ke tangan orang lain, bisa diklaim dari negara lain. Ya, salah satunya kita harus bisa menguri-nguri budaya nasional kita pelajari, ya, kita sosialkan, itu perlu sekali, ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran tema 6, subtema 2 dan subtema 3, nak, ya. Semoga apa yang Ibu Deni sampaikan bisa bermanfaat, ya, nak, ya. Sekali lagi, nak, demikian, ya, nak, ya, yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa, yaitu apa, nak? Iya, semua sudah tertawa, ya, nak, ya. Iya, kerjakan soal atau kuis di e-learning, ya. Itu jadi satu, nak, ya, tema subtema 2 dan 3. Ya, nak, pesan Bu Deni yang terakhir, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Tetap semangat dan jaga prokes atau kesehatan kalian, nak, ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya, ya, nak, ya, selalu diberi kesehatan, diberi hati yang baik, dijadikan anak yang soleh, ya, nak, ya. Sekian, nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.